bihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat duhur yang dirahmati Allah. Ada seorang pemuda yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya ke Rasulullah, "Apakah saya bisa masuk ke dalam surga ya Rasulullah? Padahal amal saya cuma 4." Ya, Bang. Ini adalah refleksi dari hadis Arba'in Nawawi, hadis ke-22 dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi tatkala ada seorang laki-laki, artinya dia ingin bertanya, apa bisa saya masuk ke surga ya Rasulullah? Amal ibadah saya cuma 4 ya, lain tidak ada, tidak lebih dan kurang dari itu. Rupanya ketika dia mendatangi Rasulullah, pemuda ini bertanya ke Rasulullah, "Ara'aita idza shallaitul maktubat?" Ini amal pertama yang dilakukan. "Ya Rasulullah, tolong beritahukan ke saya, apakah saya masuk ke dalam surga kalau saya cuma melakukan 4 ibadah saja?" Ibadah yang pertama adalah salat fardu. Ya. Idza ara'aita idza shallaitu al maktubat. Saya cuma salat fardu saja, salat sunat tidak ada. Saya kalau salat sunat tidak sanggup ya Rasulullah, qabliyah, ba'diyah, salat tahajud, salat witir, salat duha, itu tidak sanggup saya Rasulullah. Saya yang sanggup cuma salat fardu saja. Ini sama seperti di dalam hadis lain. Ada seorang pemuda juga mendatangi Rasulullah. Ketika itu Rasulullah mengatakan, "Maza turid?" Kamu mau apa kamu? "Ya Rasulullah, saya mau mendampingi engkau di dalam surga ya Rasulullah." Ya, ingin masuk bersama Rasulullah ke dalam surga. Rasulullah mengatakan, "Jangan minta itu, yang lain saja. Belakenya yang lain mentong lekeh, Pak." Ya, Pak. Cari yang lain, permintaan yang lain. "Tidak ya Rasulullah, saya cuma minta itu saja. Saya tidak minta harta, tidak minta duit, tidak minta jabatan, tidak minta apa-apa ya Rasulullah. Cuma itu saja yang saya minta ya Rasulullah. Nanti ketika masuk ke dalam surga bersama engkau ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Berjanjilah kamu denganku," kata Rasulullah, "likathratis sujud," untuk terus memperbanyak sujud. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Yang pertama dilakukan pemuda tadi, dia cuma salat fardu saja. Tapi salat fardu yang dilakukan kencilet-ciletnya, Pak. Makanya di dalam tafsir Ibnu Katsir yang dikatakan dengan iqamatus shalah, mendirikan salat itu, dia harus tamamul wudu, wudunya sempurna, tamamul ruku, tamamul sujud, tamamul qiraah, kemudian al-khusyu'u fil ibadah, dia satu paket dia. Kalau kita salat tidak khusyuk sama saja. Kita salat tapi tidak khusyuk. Kita salat tapi wudu tidak benar ya sama saja. Kita salat tapi Fatihah tidak benar ya sama saja. Maka salat itu satu paket. Jangan seperti yang dikatakan Rasulullah dalam sebuah hadis. "Nanti akan datang umatku nanti," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Dia salat selama 60 tahun lamanya, tapi tidak satu rakaat pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Hadis ini pernah dibaca oleh Imam Ahmad bin Hanbal di depan murid-muridnya. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal menangis dan ditanya oleh murid-muridnya, "Kenapa menangis wahai tuan guru?" Dijawab oleh Imam Ahmad bin Hanbal, "Saya takut hadis yang dibacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu itu untuk kita. Capek sudah saya salat sekian puluh tahun tapi tidak diterima oleh Allah. Kan rugo ada temayang apa? Rugi kita salat, Pak." Makanya pemuda ini dia menjaga nih, Pak. Menjaga waktu salat, menjaga wudunya, menjaga bacaannya, menjaga rukuknya, menjaga sujudnya, menjaga mana yang rukun salat, mana wajib salat, mana sunnah salat. Makanya di dalam tafsir Al-Baghawi, apa kata Imam Al-Baghawi? Yang dikatakan aqimus shalah itu, seorang itu mengetahui ma'rifatu arkanu, rukun salat, wal wajibat, wajib salat, wal wal masnunat, dan yang sunnah-sunnah dalam ibadah salat.
Ini kita salat tapi nak tahu mana rukun, mana wajib, mana. Karena kalau rukun kita tinggalkan, rukun salat kita tinggalkan, maka salat tidak ada guna, Pak. Itu ulang kembali salat. Tapi kalau wajib yang kita tinggalkan, dua katanya kan, dua tahiyat awal, langsung kita bangun. Oh gimana lupa? Tidak ada masalah, bisa sujud sahwi, Pak. Tapi kalau rukun tinggal tidak bisa sujud sahwi, maka salatnya harus diulang. Karena keterbatasan ilmu, maka dia tidak tahu orang temayang. Orang ruku, orang sujud. Ketika orang salat, dia juga melakukan ibadah salat. Dia tidak tahu kalau melakukan sesuatu hal bisa membatalkan salatnya, dia tidak tahu. Tapi pemuda itu yang tadi, beliau mengatakan, saya cuma salat saja ya Rasulullah. Salat yang dimaksud, dia menjaga waktu salat, dia tahu salat itu apa, hakikat salat itu apa. Yang pertama. Yang kedua kata pemuda itu, wasumtu Ramadan. Saya cuma berpuasa Ramadan saja ya Rasulullah. Puasa sunnah hana ya Rasulullah. Puasa Asyura, puasa Nyo, puasa J, puasa Daud, tak sanggup saya ya Rasulullah. Saya yang sanggup cuma puasa Ramadan saja. Ada seseorang, ini mungkin termasuk kita juga ya, mudah-mudahan kita dijauhkan ini, salah memahami hadis tentang puasa Ramadan. Di dalam hadis tentang puasa Ramadan, barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Ketika kita salah memahami hadis ini, oh mabek dah puasa halih mentang, dah jok-jok makanan tu orang berbuka puasa saja selama sebulan. Pahalanya sama seperti orang berpuasa. Makanya dia nak puasa halih kan. Titi orang jok makanan buka puasa, jok lom. Dadanya nengku bekahanan puasa. Hai pahalanya sama seperti orang berpuasa. Yang memberikan makan kepada orang berpuasa, pahalanya sama seperti berpuasa. Ini pemahaman yang keliru. Pemuda ini, dia betul-betul memang puasa Ramadan. Kalaupun nanti ada ibadah lain, dia memberikan makan untuk orang berbuka puasa, itu pun kalau ada. Tetapi kalau kita lihat konteks hadis ini, beliau mengatakan, saya tidak berbuat lain selain ini ya Rasulullah. Lalu puasa mentah, lehana lembaga ya Rasulullah. Dan dia menjaga puasanya supaya tidak batal puasanya. Ini yang dilakukan oleh pemuda tadi yang kedua. Sekarang yang ketiga, wa ahlaltu halal. Saya menghalalkan segala sesuatu hal yang engkau halalkan ya Allah. Ini kata Imam An-Nawawi memiliki dua makna, Pak. Makna menghalalkan yang halal itu dua makna. Yang pertama, al-i'tiqad bi annahu halal. Kita beriktikad kalau itu adalah halal. Satu lagi, al-amal bihi. Kita makan, kalau tahu oh ini halal kita makan. Orang lain bilang halal, tapi kita nak punya ilmu kalau ini halal, Pak. Ya. Makanya ini dituntut dua-dua, Pak. Kita beriktikad kalau ini adalah halal. Kita punya ilmu kalau ini halal. Ya. Ini halal, makanan ini halal. Karena sesuatu hal itu bisa menjadi haram bukan gara-gara aini saja, bisa gara-gara kasbi. Nanti akan kita ceritakan nanti satu lagi setelah itu yang terakhir. Jadi makanya dia itu, saya makan ini sebab saya yakin ini halal punya saya. Makanya saya makan. Ya nih Pak. Maka makna ahlaltu halal, yang pertama al-i'tiqad bi annahu halal. Seorang itu yakin kalau itu halal. Itu hasil kerja dia, Pak. Makanya setelah itu dia makan yang halal itu, al-amalu bihi. Ini saja yang saya lakukan ya Rasulullah. Makanya kalau ada yang halal saya makan, menyuhana yang halal hana lebajuh ya Rasulullah. Ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, Pak. Wa haramtu al-haram. Saya mengharamkan yang haram. Maksudnya, kata Imam An-Nawawi ada dua pengertian. Yang pertama, al-i'tiqad bi annahu haram. Kita yakin kalau hal ini adalah haram, satu. Yang kedua, al-amal bihi haram. Kalau kita lakukan juga berarti berdosa, ya Pak. Itu suatu hal yang haram. Maka haram itu ada dua jenis. Ada haram aini namanya. Haram aini itu seperti babi. Babi kemanapun kita bawa tetap haram. Anjing kemanapun kita bawa tetap haram. Walaupun kita sembelih dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Cok tebu Bismillahirrahmanirrahim tetap haram. Kita ambil anjing Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, halai pupu dah baca tetap haram dia, Pak. Kita minum minuman keras Bismillahirrahmanirrahim tetap haram dia, Pak. Seperti pencuri ingin mencuri, sebelum mencuri dia baca doa dulu. Ya Allah, berikan keberkahan hasil curian saya. Tetap haram cik demacu, Pak. Walaupun baca bismillah, walaupun kebaca mengapu kebaca kayan, Pak. Tetap mencuri itu haram, Pak. Ini namanya haram aini namanya. Apapun itu maka tetap haram, Pak. Sudah.
Yang kedua haram kasbi namanya. Haram kasbi, aininya tidak haram. Kita makan ayam, tidak haram ayam itu Pak. Ayam itu halal ya Pak. Tetapi cara untuk mendapatkan ayam itu yang haram. Kita korupsi, habis korupsi belum manok. Hasil korupsi kita belum manok haram Pak. Maka jangan main-main dengan yang haram. Oh saya tidak main judi ya Pak. Hana main judi, saya tidak minum minuman keras. Tetapi saya menyediakan lapak bagi peminum minuman keras supaya mereka nyaman minuman kerasnya Pak. Mereka nyaman minum di situ. Haram berdosa juga ya Pak. Maka kalau sudah main-main dengan yang haram, apakah itu pemasok benda haram itu dia berdosa, yang menyediakan tempat dia berdosa, yang mencatat dia berdosa, apalagi yang minum dan melakukan hal yang haram itu. Maka mandum haram Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya Imam An-Nawawi membedakan antara iktikad dan meninggalkan yang haram. Beda Pak. Ada orang meninggalkan yang haram karena apa? Bisa merusak tubuhnya Pak. Contoh, seorang meninggalkan minuman khamar. Ketika kita tanya kenapa tidak minum khamar lagi, dia menjawab, karena khamar tidak baik bagi tubuh saya. Kenapa meninggalkan ini? Karena batuk-batuk tebelun. Karena sakit lu leweknya lu. Ketika dia meninggalkan itu, maka dia tidak dapat pahala Pak. Hanam demi pahala Pak. Ketika dia berpuasa, ini pengali dokter Pak. Ini nanti operasi puasa ya. Dia berpuasa gara apa? Gara-gara operasi itu Pak. Maka dia tidak dapat pahala. Ketika seseorang meninggalkan yang haram, dia yakin kalau itu haram Pak. Maka Imam Nawawi mengatakan falahut thawab, maka dia akan dapat pahala. Maka ada dua hal nanti. Oh dia tidak berbuat haram lagi. Kalau dia yakin tidak berbuat haram lagi karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggalkan yang haram itu dapat pahala. Tapi kalau dia tinggalkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena baik hana meoh ngan tubuh Pak. Nyo tubuh kata sakit, nanti waktu pulih dah lanjut lom ya Pak. Lanjut lom, waktu pulih lanjut lom. Waktu sakit berhenti lagi sebentar. Setelah itu lanjut lagi Pak. Ini tidak akan pernah dapat pahala. Maka pemuda ini bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, falam azid ala dzalika syai'an. Saya tidak lebih dan tidak kurang kecuali itu saja yang saya lakukan ya Rasulullah. Cuma 4 hal ya Rasulullah. A'adkhulul jannah. Perhatikan hadis ini ada hamzah 2 Pak. A'adkhulul jannah. Maka di dalam bahasa Arab kalau sudah hamzahnya 2, bisa kita baca a'adkhulul jannah, maknanya a'adkhulul jannah. Apakah saya masuk ke dalam surga? Maka ketika kita takbir nak boleh panjang A-nya Pak. Sebagian huruf Allahu Akbar ya Pak. Yang pengertian apakah Allah itu maha besar? Jangan kagura alam ganyan Pak. Hana yakin ya Pak. Jadi sama seperti kalau kita baca Allahu Akbar, maknanya Allahu Akbar, apakah Allah maha besar? Ya Pak. Tapi lagi ya Pak. Ikalah malaikat bergain malaikat apa lo di bulannya. Itu semayang tapi tidak yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau panjang lainnya Allahu Akbar, enggak ada masalah Pak. Sami'allahu liman hamidah. Ini Allahu Akbar. Dari doa Allahu Akbar Pak. Apakah Allah maha besar? Allahu Akbar. Apakah Allah maha besar ya Pak? Makanya takbiratul ihram itu kan rukun Pak. Kalau bermasalah dengan rukun berarti masalah dengan yang lain. Kemudian takbir intikal juga kan wajib Pak. Kalau bermasalah kan bermasalah juga yang lain Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, na'am kata Rasulullah. Kamu akan masuk ke dalam surga, tapi lakukanlah secara baik-baik 4 hal tadi Pak. Kamu betul-betul betul-betul melakukan ibadah salat. Baik cilet-cilet Pak. Baik gok temayang Pak. Dan tidak tahu apa hakikat salat itu Pak. Yang kedua, puasa Ramadan, betul-betul kamu puasa Ramadan. Kamu jaga dirimu, jaga hatimu supaya apa? Tidak membatalkan puasa Ramadanmu. Kemudian yang ketiga, kamu halalkan, makan saja yang halal dan tinggalkan yang haram. Insya Allah kalau kamu tinggalkan yang haram akan diberikan yang halal yang banyak lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam syarah Arba'in Nawawi, Imam Nawawi mengatakan di situ, na'am itu maknanya apa? Itsbat. Isbat itu apa? Untuk menguatkan kalau pemuda ini betul-betul akan masuk ke dalam surga cuma gara-gara melakukan empat hal saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.